pemirsa seluruh di rumah, kembali lagi bersama kami di sini dan tentunya masih bersama Bapak Bupati Belu, Bapak Dr. Taulin Agustinus yang masih bersama kita. Dan kembali lagi ke tadi ya topik yang sempat berhenti sesaat tentang terkait persiapan sarana prasarana serta tenaga medis untuk program pengobatan gratis yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Oke Bapak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana persiapan sarana prasarana dan tenaga medis yang dipersiapkan untuk pengobatan gratis ini. Ya, baik. Itu adalah salah satu yang menjadi tantangan dan hambatan di daerah, di Indonesia, di fasilitas pelayanan kesehatan. Adalah keterbatasan dan distribusi tenaga kesehatan. Dokter, para medis, ya, bahkan tenaga non medis. Nah, khusus untuk tenaga medis ini kita puji Tuhan lewat dinas kesehatan keterpenuhan atau ketersediaan tenaga medis, dokter umum, dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis di Kabupaten Belu sudah sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan. Seluruh puskesmas hari ini di Kabupaten Belu berjumlah 17 puskesmas itu dilayani oleh dokter umum, bidan, perawat, dan lain-lain. Dan di puskesmas atau di klinik itu kita sebut Vaskes 1. Ya, itu lini pertama dari pelayanan kesehatan di puskesmas, di desa, di kecamatan. Jadi kalau orang sakit, awalnya adalah menuju ke puskesmas. Kita punya fasilitas semua di sana, kita punya dokter di sana yang bisa melayani masyarakat di desa, di kecamatan. Apabila dalam pelayanan itu, oleh karena sesuatu hal sehingga membutuhkan dirujuk ke fasilitas kesehatan berikutnya yang kita sebut Vaskes sekunder. Dalam hal ini rumah sakit umum daerah, rumah sakit di Belu ada rumah sakit tentara, rumah sakit Marianum, rumah sakit tentara, dan rumah sakit Cito, swasta itu rumah sakit tipe D, kelas D, berdasarkan jumlah tempat tidur dan lain-lain. Kita punya rumah sakit tipe C, rumah sakit umum daerah, Monsinyur Gabriel Manek, rumah sakit tipe C gitu. Nah, di sini di rumah sakit ini sudah ada dokter spesialisnya dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan spesialis. Saya kasih contoh. Ada dokter jantung, ya, dokternya spesialis jantung, ada alat untuk memeriksa jantung. Seluruhnya ada di situ ya. Mau rekam jantung, mau periksa fungsi jantung, semuanya bisa diperiksa. Ya, kemudian dokter penyakit dalam, seluruh alat ada di sana. Ya, termasuk pelayanan subspesialisasi di rumah sakit umum yang dilayani oleh bupatinya Dr. Agus Taulin. Yeah. Kebetulan memiliki kompetensi subspesialis penyakit hati dan saluran cerna, satu-satunya di Nusa Tenggara Timur. Dan setiap pagi jam 7:30 kalau ada pasien di rumah sakit kita akan datang ke sana dengan fasilitas yang lengkap. Alat endoskopi kita, alat teropong saluran cerna, baik untuk pemeriksaan dan untuk tindakan katakan orang muntah darah, mau biopsi, mau ambil polip di usus di lambung, muntah darah, pembuluh darahnya pecah, kita bisa lakukan tindakan di situ. Ya, demikian pun dokter fisioterapi, dokter laboratorium, dokter saraf, ya, dokter bedah, dokter kandungan, ya, semua ada di rumah sakit dengan fasilitas. Ya. Kamar operasi kita juga modern. Kemudian pelayanan yang lain, kita punya fluoroskopi, punya CT scan, punya alat cuci darah. Iya. Ya, itulah standar yang kita miliki. Dan untuk Nusa Tenggara Timur, kita selangkah di depan untuk pelayanan kepada masyarakat. Iya Bapak, luar biasa sekali ya yang sudah dimiliki oleh Kabupaten Belu sendiri. Dan kembali lagi ke tadi Bapak bilang bahwa puskesmas sendiri adalah fasilitas kesehatan dasar. Nah, untuk puskesmas sendiri Bapak, apakah sejauh ini puskesmas yang ada di Kabupaten Belu ini sudah mampu dijangkau oleh masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa terkait pengobatan gratis itu, Bapak? Iya, jadi ini yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat. Ya. Jadi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di puskesmas saja. Kalau puskesmas sudah pasti, ya, kita memiliki seluruh sarana prasarana, mobil unit ambulansnya, bahkan mengantar pasien untuk rujukan ke rumah sakit, kemudian rumah sakit ke manapun, ya, ke provinsi dan lain-lain, mereka punya unit ambulans dan semuanya tidak bayar. Kalau membutuhkan pelayanan rujukan, kecuali naik pesawat itu bayar. Tetapi dengan menggunakan KTP ini, dia bisa mengakses, mendapat pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
di rumah sakit pemerintah dan swasta yang sudah bekerja dengan BPJS. Jadi masyarakat Kabupaten Belu tidak usah takut, kalau sakit tidak usah tunggu sampai parah. Bahkan untuk check up, kita belum lama menyusun buku screening Indonesia untuk pelayanan calon pengantin ya, dan lain-lain. Jadi oleh karena itu, datanglah ke puskesmas, di sana akan dilayani dengan baik, diberikan obat sesuai dengan standarnya, dan kalau tidak mampu, secara berjenjang akan dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lanjut. Iya Bapak, baik seluruh pemirsa di rumah juga penjelasan Bapak Bupati tadi menjelaskan bahwa di puskesmas sendiri sudah sangat optimal. Nah Bapak mungkin bisa sedikit dijelaskan penyakit apa yang bisa mendapatkan pengobatan gratis dan penyakit jenis apa yang mungkin tidak bisa di cover oleh pengobatan gratis ini Bapak? Iya, di sini saya pikir untuk standar kompetensi penyakit dokter umum, dokter spesialis paling sedikit 160-an penyakit bisa kita tangani. Ya. Ada beberapa penyakit misalnya kanker stadium lanjut, ya, itu membutuhkan kemoterapi, radioterapi dan lain-lainnya. Jadi penyakit-penyakit kanker, kemudian penyakit-penyakit jantung yang tersumbat yang membutuhkan tindakan intervensi, kateterisasi, pemasangan stent, operasi bypass, ya. Kemudian penyakit stroke yang perdarahan yang mungkin membutuhkan operasi oleh dokter spesialis bedah saraf ya. Jadi beberapa yang memang kita masih mengirim dokter-dokter untuk pendidikan, antara lain untuk bedah saraf, bedah tulang, dokter ahli bedah ginjal ya. Dokter-dokter kemoterapi ini kita bekerja sama dengan dokter kemoterapi karena di kemoterapi di NTT hanya satu-satunya di Rumah Sakit Prof. Yohanes. Jadi untuk penyakit-penyakit itu yang sesudah kita pastikan penyakitnya di Kabupaten Belu. Kalau masih stadium awal bisa kita lakukan di sini. Saya kasih contoh tumor di usus. Kalau stadium awal kita bisa operasi di atom buah sini ya. Penyakit-penyakit hati untuk biopsi kita lakukan di sini. So, biopsi itu mengambil jaringan hati, melakukan diagnosis kanker hati. Kalau stadiumnya masih dini bisa kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau sudah stadium lanjut bisa di Jakarta atau bahkan kita hanya mengobati paliatif untuk menjaga kualitas hidup dari pasien. Jadi sebagian besar penyakit itu bisa ditangani di sini. Oleh karena itu, untuk menentukan mana penyakit yang bisa diobati di sini, mana yang perlu dirujuk, konsultasikan dengan dokter secara berjenjang ya di rumah sakit, dan dokter yang menentukan ini ditangani di sini atau dirujuk lebih lanjut. Tapi sebagian besar penyakit yang diderita oleh masyarakat kita, ya, apalagi 10 besar penyakit itu bisa kita layani di sini dengan baik dan seluruh fasilitas ada di sini. Luar biasa ya Bapak, berarti masyarakat Belu harusnya sangat berbangga karena tidak semua kabupaten seperti ini. Bahkan terdengar juga bahwa kabupaten-kabupaten lain berobatnya ke sini dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Kabupaten Belu. Nah Bapak dan seluruh pemirsa di rumah, pertanyaan berikut Bapak, sudah seberapa efektifkah program ini berjalan dan apakah sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia? Tapi tahan dulu jawabannya Bapak, kita akan saksikan bersama jeda iklan berikut ini.